kita berjumpa lagi di Juminar yang kelima dengan tema The Vision. Bahwa peserta Juminar kali ini menembus 200 lebih dari 14 negara, ibu-ibu. Saya akan sebutkan dari Nederland, dari Jerman, dari France, dari Belgia, dari Switzerland, dari Greece, dari England, dari Qatar, dari Turki, dari Australia, dari Singapura, Malaysia, USA, dan dari Indonesia. Ya, saya persilakan waktunya buat Ibu MJ. Silakan Ibu MJ. Shalom ibu-ibu, apa kabar? Luar biasa ya pastinya ya. Saya percaya hari-hari ini ibu-ibu sedang diberkati dan dilawat Tuhan. Saya mau saksikan bagaimana saya bisa terlibat di pelayanan wanita bijak ini. Sebelumnya saya berawal pelayanan saya di Jakarta ya, tinggal di Jakarta itu saya sudah pelayanan. Terus kemudian suatu hari pada waktu saya sedang pelayanan, tiba-tiba ada hamba Tuhan itu yang berkata kepada saya bahwa, Siska, Jakarta, Indonesia itu terlalu kecil buat kamu gitu. Waktu itu saya berpikir bahwa wow, berarti saya mau diajak jalan-jalan ini sama pastor saya kali ya gitu. Karena pastor saya juga biasanya jalan-jalan ke luar negeri, saya pikir saya ikut ambil bagian dalam pelayanannya gitu. Tapi kemudian Tuhan planningnya bukan seperti apa yang saya pikirkan. Tuhan berikan saya jodoh dan ketemu dengan suami saya dan akhirnya saya menikah, bahkan tinggal di sini. Sebentar ya, oke. Bahkan tinggal di sini. Saya tidak berpikir bahwa saya akan tinggal di Eropa karena saya sebenarnya kurang begitu suka di Eropa waktu itu karena saya pernah juga ya tinggal di Berlin beberapa bulan gitu. Tapi saya kurang suka dengan Eropa. Tapi ternyata memang Tuhan bawa saya ke sini sampai akhirnya di tahun-tahun pertama. Saya merasakan bahwa kok sepertinya Tuhan bilang saya akan diajak untuk melihat perkara-perkara Tuhan yang besar, tapi kok saya cuma menikah dan jadi ibu rumah tangga ya Tuhan, saya nggak ngelakuin apa-apa gitu. Kemudian teman saya, Ibu Asnat, mengajak saya untuk ikut di Wanita Bijak gitu. Saya pernah dengar sih Wanita Bijak waktu di Indonesia gitu. Saya pikir ya itu cuman acara ibu-ibu aja gitu. Nah, kemudian saya ikut dan waktu di situ di camp pertama saya dilawat Tuhan di sesi 1 kapal 2 kapten. Karena saya pikir waktu itu pernikahan saya itu baik-baik saja. Saya sebagai istri juga baik-baik saja. Tapi ternyata saya tidak melakukan porsi dan fungsinya secara maksimal dan benar. Sehingga saya di situ saya dilawat oleh Tuhan, saya sadar, saya realize bahwa wow, saya harus bertobat, saya harus berubah. Dan ternyata tidak cuma cukup di situ aja, Tuhan mengajak saya berjalan lebih jauh lagi, yaitu menggenapi rancangannya atas hidup saya. Saya diajak dari pertemuan demi pertemuan dengan ibu-ibu, bahkan saya dipercayakan untuk pelayanan di Wanita Bijak ini. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan pelayanan di Wanita Bijak. Kemudian singkat cerita, kenapa saya benar-benar antusias di pelayanan ini. Suatu hari saya dengan tim pergi ke Switzerland karena dalam rangka acara camp Wanita Bijak yang akan kami adakan tahun ini sebenarnya di Switzerland. Kemudian saya waktu itu berdoa di dalam mobil bersama dengan tim, sedang ngobrol-ngobrol juga gitu. Tiba-tiba Tuhan perlihatkan saya sebuah bendera Swiss yang besar gitu, yang ada lambang cross-nya itu ya. Karena waktu itu sebelumnya saya ngobrol sama Tuhan, saya bilang begini, Tuhan, kok ya jauh-jauh banget ya camp itu harus diadain ke Swiss. Kenapa nggak ke Jerman dulu atau ke Belgia yang maksudnya tetangganya Belanda yang kalau ditempuh dengan mobil itu lebih cepat gitu.
Tapi Tuhan malah kasih tahu visi yang Tuhan kasih itu ke saya nih. Kalau telur itu jatuh di sini gitu, kalau dia lihatkan itu bendera yang besar itu, maka telur itu akan merembetnya lebih cepat ke utara, selatan, barat, dan timur. Saya waktu itu berpikir bahwa, oh campnya akan terjadi di mana-mana ya Tuhan ya, oh puji Tuhan sekali, karena teman saya di mobil gitu, itu nggak cerita, Bu di situ nanti ada Prancis, di situ nanti menuju ke sana itu Afrika, terus ini, oh ya, wah saya lagi mikir gini, wow, ke Afrika sampai Zimbabwe, wow ketemu singa-singa, saya pikir begitu. Nah, ternyata masuk di tahun 2020, yang saya pikir bahwa kami akan melangkah ke sana, ternyata Tuhan berikan, bukan Tuhan berikan ya, tapi ada kejadian di mana pandemi ini terjadi. Sehingga kami tidak bisa pergi ke sana. Semua acara harus dibatalkan. Dan saya percaya bukan hanya kita aja ya, ibu-ibu semua bahkan seluruh dunia mengalaminya. Saya tanya lagi sama Tuhan, loh Tuhan, kok jadi begini ya Tuhan? Saya pikir kalau Tuhan kan janji bahwa Tuhan mau ajak kita untuk ke negara-negara yang lain. Kita akan mengadakan camp, kita akan memberkati ibu-ibu yang ada di Eropa. Tapi kenapa justru malah kita nggak bisa melakukan apa-apa gitu? Nah, suatu hari tiba-tiba saya itu kata-kata ini yang tertulis di hati saya gitu. Kerinduan yang maksimal itu akan menghasilkan kreativitas gitu. Saya rindu sekali bahwa Tuhan, WB kepingin doing something Tuhan buat ibu-ibu di Eropa ini, buat wanita Indonesia yang Tuhan izinkan menyebar di seluruh dunia itu. Tapi apa yang harus saya kerjakan, yang harus kami kerjakan? Nah, suatu hari Tuhan tuh tiba-tiba saya diundang seseorang untuk ikut seminar gitu. Nah, kemudian saya share ini ke ibu-ibu, ke Ibu Beni, ke mentor-mentor saya, ke Ibu Ana, ke Ibu Fungling, ke Ibu Marina. Kita adain Zoom yuk, kita gini temanya, segala macam kita bicarakan. Akhirnya Zoom ini terjadi dan pertama kali di situ Tuhan menyatakan bahwa Tuhan tuh luar biasa. Saya sampai hari ini saya nggak bisa berhenti menyaksikan Tuhan begitu luar biasa bahwa oh ini ya Tuhan yang saya mau diajak ke bangsa-bangsa itu seperti ini. Bahkan saya harus cuman berdiam di tempat, tapi Tuhan yang melakukannya. Tuhan yang menembus semua area, Tuhan yang menembus setiap waktu, Tuhan yang menembus setiap jarak yang kita tidak bisa lakukan, tapi Tuhan lakukan itu untuk kita semua. Dan saya percaya hari ini, itu adalah hari di mana Tuhan yang sudah menentukan, sehingga saya juga bisa berjumpa dengan ibu-ibu yang ada di Amerika sana, yang negara yang belum pernah saya kunjungin, dan saya bisa bertemu ibu-ibu di Qatar, saya bisa bertemu ibu-ibu yang ada di Indonesia, yang wilayahnya saya belum pernah datengin, luar biasa di Greek, di mana yang ada, semuanya luar biasa bisa berkumpul dalam satu wadah ini. Tuhan sedang melakukan pekerjaannya yang besar dan kita ambil bagian di dalamnya. Dan saya mengucap syukur bahwa seminar yang kami adakan ini sangat memberkati juga ibu-ibu, di mana di awal dari sebelum visi ini kami adakan, kami sebelumnya mengadakan seminar tentang the journey, ya. Dalam perjalanan seseorang itu, kita pada suatu saat itu akan menemukan titik bertemu dengan Tuhan. Sehingga kita mengerti apa itu panggilan. Seperti perjalanan saya juga, saya waktu itu saya hanya ikut aja perjalanan itu bersama dengan Tuhan. Sampai saya menemukan titik pertemuan saya, divine appointment saya dengan Tuhan. Saya menemukan panggilan itu. Dan saya akhirnya mendapatkan visi yang luar biasa yang Tuhan percayakan. Dan itu memperkuat, meneguhkan pelayanan saya di sini. Dan kalau kita berbicara soal wanita bijak, saya
saya waktu itu berpikir begini, saya tanya-tanya nih sama ibu-ibu mentor saya ya. Luar biasa ya, saya sudah ikut wanita bijak gitu, tapi ada ibu-ibu yang luar biasa kok ya sempet-sempetnya mikirin perempuan-perempuan lain gitu, bagaimana harus memaksimalkan fungsinya sebagai penolong, kok bisa berpikir seperti itu gitu, siapa sih idenya ini gitu. Nah kemudian kita diperkenalkan dengan, oh ini Ibu Rose Leo, salah satu founder daripada Wanita Bijak. Nah, saya mau undang Kak Rose Leo. Nah, ini ibu cantik yang hatinya sederhana banget, tapi luar biasa punya kasih, sehingga dia bisa memikirkan bagaimana sih ibu-ibu ini mau jadi penolong, mau jadi memaksimalkan fungsinya sebagai istri, sebagai penolong, dan bahkan juga tiang doa buat keluarganya. Mari, silakan Kak Rose. Videonya buat Shalom. Shalom. Ya. Iya, Apakah suara saya jelas? Saya tes dulu. jelas sekali Kak Jelas Rose. ya. Ya, izinkan saya menyapa sahabat-sahabat WB yang ada di Amerika, di Qatar, Netherlands ya, di Greek dan di tempat-tempat yang lain ya, dan semua kita, baik yang dari Indo ya. Shalom semua, dan saya senang sekali. Terima kasih buat privilege ini. Melalui Zoom ya, Tuhan bawa kita ke tempat-tempat yang jauh. Iya, waktu kita mau ketemu susah sekali ya Kak Ros, tapi Tuhan itu bikin jembatan yang luar biasa yang tidak pernah kita pikirkan sampai kita akhirnya ketemu meskipun kita di rumah masing-masing. Ya, betul. Nah, Kak Ros, saya mau nanya, awal mulanya bagaimana sih Kak Ros tuh terima visi yang dari Tuhan sehingga Kak Ros itu bisa mikir, karena saya pikir gini, saya ini sama-sama perempuan gitu ya, tapi saya nggak mikirin gitu loh kebutuhan perempuan-perempuan lain gitu. Tapi kenapa Kak Ros sampai mikirin, oh iya ya, sebagai penolong harusnya begini, ini harus begini. Nah itu nerima visinya itu bagaimana, boleh diceritakan nggak prosesnya? Ya, kalau saya ingat kembali ke belakang ya, flashback, itu sebenarnya yang memprakarsai adalah Tuhan sendiri lewat kuasa Roh Kudusnya. Kita waktu itu, saya sendiri cuma ibu rumah tangga biasa. Saya melayani jemaat bersama dengan suami saya. Jadi bermula tuh dari pelayanan di jemaat lokal kita, gitu ya. Triggernya adalah kita melihat sesuatu sedang terjadi, ada kegerakan yang terjadi yang melawat pria-pria ya, lewat kegerakan pria sejati, pelayanan pria sejati. Jadi setelah pria-pria dilayani di pelayanan pria sejati, mereka mengalami breakthrough, dipulihkan di situ. Terus pria-pria ini berkata, waktu kami pulang ke rumah, katanya, istri-istri kami nggak siap melihat apa yang sedang Tuhan lakukan dalam hidup kami. So, harus bagaimana dong katanya gitu ya. Jadi berawal dari ada need, ada keperluan yang perlu dijawab pada waktu itu untuk menolong pria-pria bagaimana supaya keluarganya, hubungan pernikahannya dipulihkan terus-menerus begitu. Jadi kami tergerak beberapa ibu, jadi nggak hanya satu orang ya, beberapa ibu untuk kami berkumpul bersama-sama. Yang kedua, triggernya adalah kami melihat banyaknya keluarga-keluarga Kristen pada waktu itu yang dirusak, yang dihancurkan oleh musuh kita, kuasa kegelapan, sehingga terjadi percekcokan setiap hari, terjadi terjadi perceraian yang membuat sedih. Tentunya kita semua sedih dan anak-anak kita menjadi korban, begitu ya. Terus adanya pergumulan wanita-wanita gitu, baik dia masih single atau dia udah menikah atau ya single mom kayak begitu. Jadi trigger-trigger inilah yang membuat
yang membentuk hati kami itu sebagai wanitanya Tuhan, kita datang sama Tuhan. Kita berdoa pada waktu itu, dan saya mulai share ke beberapa teman waktu itu ya. Jadi pelayanan ini tanpa kita sadari Tuhan sendiri pimpin, bukan karena kehebatan satu orang, tapi dari awal kami sudah bersama-sama gitu loh ya. Ada komunitasnya gitu. Jadi saya ingat deh waktu itu saya share ke Ibu Ana, terus Ibu Sunlan, kami mulai ketemu setiap minggu. Kita share apa yang sedang terjadi dan apa yang Tuhan lagi taruh di hati kita. Nah, waktu itu kita nggak tahu apa-apa karena kita cuma ibu rumah tangga biasa gitu ya. Dan kita menemani suami melayani gitu. Jadi setiap kali kita ketemu tuh kita curhat-curhat gitu. Ibu-ibu kan senang curhat ya. Anda setuju dengan saya tentunya. Kita curhat, habis itu kita bisa hancur hati. Terus akhirnya kita berlutut, kita berdoa setiap kali kita ketemu. Itu kemungkinan kurang lebih 1 tahun ya, 1 tahun, 1 tahun setengah lah kira-kira begitu. Setiap kali, setiap minggu ketemu, bicara, diskusi, gitu ya. Belum pelayanan ini. Jadi di situ saya belajar bahwa Tuhan tidak mencari orang yang hebat, tapi Tuhan mau pakai orang yang hebat juga. Tapi Tuhan mencari wanita-wanita yang mau memberikan hatinya untuk disentuh oleh kasih-Nya Tuhan, ya, yang dari Golgota itu. Ketika kita ketemu kasih Tuhan yang dari Golgota, pasti kita makin mengasihi Tuhan dan mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadi itu awal mulanya. Ya, baru setelah itu satu hari saya ingat di jemaat lokal kami ada doa puasa 10 hari pada waktu itu, dan saya waktu itu ikut gitu ya, beberapa juga ikut, dan waktu lagi berdoa itu tiba-tiba saya mendapat satu gambaran gitu, dan gambaran itu tidak terlupakan sampai hari ini. Saya nggak bisa lupa gambaran itu. Saya dibawa oleh Tuhan jalan di pinggir laut gitu. Terus sampai di satu tempat tiba-tiba Tuhan suruh saya, coba arahkan pandanganmu ke tengah laut itu. Terus Tuhan tanya, kamu lihat apa? Perhatikan. Saya bilang, Tuhan, saya cuma lihat air yang tenang gitu ya, angin sepoi-sepoi, bagus sekali gitu ya, tranquil gitu ya suasananya. Aduh, bagus banget. Terus Tuhan ingetin saya, coba kamu ambil sebuah batu kecil dan kamu lempar ke tengah-tengah itu. Jadi saya mengikuti apa yang Tuhan suruh, dan saya mulai ambil batu yang kecil dan saya lempar gitu. Terus Tuhan bilang di hati saya, perhatikan, ada sesuatu yang terjadi. Ada perubahan dari permukaan air laut itu yang tenang gitu. Waktu saya lempar itu, tiba-tiba saya lihat ada riak yang terjadi karena batu itu masuk ke dalam laut. Riaknya mulai kecil keluarnya. Tapi waktu itu saya lihat riak itu semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin besar. Dan saya begitu amazed, begitu kagum melihat gambaran itu ya. Terus tiba-tiba keluar dari riak air di tengah-tengah laut itu, keluar wanita-wanita yang berbeda level. Bukan berbeda level, background yang berbeda gitu. Keluar. Ada yang bersama suaminya, ada yang wanita sendiri, ada yang wanita masih muda-muda gitu keluar. Dan tiba-tiba itu pergi mengarah ke berbagai penjuru gitu. Pada waktu itu saya belum mengerti maksudnya Tuhan gitu. Tapi di hati saya simpen penglihatan itu, dan saya mulai bawa di dalam doa bertanya, Tuhan, kau melakukan sesuatu pasti. Sesuatu yang saya nggak pernah pikir sebelumnya. Dan saya mulai sharekan kepada komunitas saya, ibu-ibu rumah tangga biasa, ya. Dan kami mulai mendoakan dan lahirlah, ya.
pelayanan wanita bijak ini Tuhan meneguhkan dan Tuhan memberikan firman-Nya di dalam Titus 2 ayat 3 sampai 7. Demikian firman Tuhan, demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda, mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Wow, ini sangat berkesan buat kami ya pada waktu itu, dan Tuhan memberi kita hati gitu loh untuk menjawab need yang dibukakan Tuhan lewat doa-doa kita ya, apa yang sedang terjadi dan apa yang kita bisa lakukan. Nah, dari pertemuan-pertemuan itu terus kita teruskan, rutin ketemu dari 2-3 orang jadi 4 orang ya. Tim kita pada waktu itu ya, ada gambar-gambarnya mungkin yang bisa ditunjukkan. Dan kita terus bertemu, berdoa bersama-sama, share hati kita ya, dari hati ke hati, diskusi. Lihat nih foto-fotonya masih lugu-lugu ya. Sekarang udah oma-oma sekarang ya. Pada waktu itu kita masih wajahnya kita masih polos-polos ya. Dan dari 4 orang jadi 8, jadi 9 wanita-wanitanya Allah ya, ibu-ibu semua itu, dan amazing-nya sampai sebelum COVID kami masih sering ketemu, kita fellowship ya, kita ketemu, kumpul, kita berdoa bersama-sama. Ada beberapa yang hadir pada malam hari ini ya. Di sini ada teman-teman tuh yang dari bawah, Ibu Sunlan, Ibu Fenty, Ibu Ana, Ibu Priscilia Kusuma, ada Ibu Agnes Indrajaya, ya, ada Ibu Friska, ada Ibu Yayu, ada saya, Ibu Rose ya. Dan ini seperti apa ya, Tuhan memberikan kita saudara-saudara ya. Ini menjadi tempat di mana kita bisa apa adanya, nggak usah pakai topeng ya. Kita bisa saling mengasihi, saling memberi masukan, ceritakan apa yang Tuhan sedang lakukan, proses di dalam hidup kita. Jadi ini kita tiap kali ketemu kita sangat excited, bukan hanya makan-makannya, tapi fellowship gitu ya. Aduh, terakhir kita ada ketemu lewat Zoom ya. Nanti kita mau ketemu lagi. Nah, ibu-ibu, di situ saya melihat bahwa betapa pentingnya wanita-wanita itu mempunyai body system, mempunyai komunitas. Kita nggak bisa sendirian. Nah, dari situlah saya ingat kita mulai melakukan pembinaan pada waktu itu kepada, jadi wanita bijak itu dimulai dengan pembinaan kepada wanita yang single, ya, kurang lebih 50 wanita single, saya ingat tuh, tahun 2001, ya, pada waktu itu. Dan dari situ kita mulai membina ibu-ibu yang sudah menikah, 40 wanita yang sudah berkeluarga. Mulai dari istri-istri pemimpin di jemaat lokal kami. Nah, kita terus bertemu, diskusi, mendoakan, sehingga lahirlah materi-materi yang Tuhan berikan. Sebenarnya materinya sangat sederhana. Sangat sederhana. Kalau dibanding dengan buku-buku yang ada, materi-materi yang ada di bookstore gitu ya, di toko buku, ini materinya sederhana sekali. Tapi yang menarik adalah setiap materi yang disiapkan itu lahir bukan hanya dari knowledge, tapi yang kita alami sebagai wanita gitu ya. Jadi menariknya adalah setiap pribadi yang membawakan, men-sharekan materi itu
dia mengalami, dia menghidupi apa yang dia share. Hari-hari ini terlalu banyak khotbah hebat-hebat berasal dari hanya knowledge gitu ya, dan itu tidak akan merubah hati orang. Tapi ketika kita mengkhotbahkan yang kita hidupi, kebenaran Tuhan disampaikan, itulah yang memberi dampak perubahan di dalam hati kita. Jadi kita bersyukur Tuhan hari-hari ini sedang melakukan visi pelayanan wanita bijak yang dia lahirkan dari tahun 2001 itu. 19 tahun yang lalu. Melalui keunikannya, wanita berfungsi dan menjadi teladan. Ada 3 pilar yang penting, unik, berfungsi, dan teladan. Ini satu challenge buat kita semua wanita-wanitanya Tuhan. Kalau menurut saya, setiap kita perlu mengerti betapa uniknya setiap kita diciptakan oleh Tuhan. Ya, kita unik, kita berbeda, tapi Tuhan mau memakai keunikan kita itu supaya kita menjadi berkat, ya, menggenapi rencananya bagi wanita-wanita yang lain lewat keberhargaan kita yang benar yang dipulihkan oleh Tuhan. Karena hari-hari ini banyak wanita menaruh keberhargaannya di tempat-tempat yang salah. Ada yang karena kecantikannya aja dia merasa berharga. Ada yang karena background keluarganya, keluarga yang berada gitu ya, dia merasa berharga. Dan ada juga yang karena apa? Karena kemampuan skillnya yang hebat, dia merasa berharga. Tapi kita sadar bahwa semua itu gampang tergoncangkan. Dan kita udah lihat hari-hari ini, digoncang supaya yang tidak tergoncangkan tinggal tetap. Amen. Jadi melalui pelayanan wanita bijak ini, wow, kita melihat Tuhan sedang melakukan hal-hal besar. Seperti ada di barisan yang besar yang Tuhan siapkan. Wanita-wanita Tuhan menjadi berkat di dunia ini. Oh gitu, luar biasa ya. Berarti waktu Kak Ros terima visi yang dari Tuhan, itu langsung, sebentar Bu Beni, belum. Langsung di-share ke teman-teman ya Kak Ros ya, gitu. Nah, ya, betul. Jadi kalau punya visi kita mesti harus sering perkatakan ya supaya nggak hilang visinya. Jadi perkatakan terus. Saya juga ingat tuh ada salah satu hamba Tuhan juga ngomong kalau punya visi ngomongin aja terus. Yang denger juga sampai bosan, sampai muntah lagi. Muntahnya apa? Muntahnya ya visi gitu kan ya. Jadi luar biasa. Jadi body system itu kan dipentingkan sekali ya. Karena kalau kita nggak punya teman untuk sharing, akhirnya kita cuma terima itu sendiri, kitanya malah jadi stres ya. Nah, yang ingin saya tanyakan nih Kak Ros, gimana Kak Ros punya body system ini gitu. Jadi kan ibu-ibu biasanya nih kalau diundang untuk makan-makan, arisan tuh seneng, tapi nek diajakin ngomong soal pelayanan gitu, aduh repot amat sih gitu. Tapi kok Kak Ros ini bisa sampai meyakinkan body system Kak Ros ini, sampai akhirnya mereka mau mendukung pelayanan dan lahirlah pelayanan wanita bijak ini. Bagaimana Kak Ros? Ya, sebenarnya share-nya sederhana ya, dari kehidupan sehari-hari kita. Sebagai anak-anak Tuhan kan kita rindu dong, hidup kita menggenapi rencananya Tuhan. Kita hidup kita menyenangkan Tuhan. Nah, jadi yang kita share kalau kita ketemu nih, aduh, tadi aku hampir marah-marah loh sama asisten rumah tanggaku loh di rumah gitu ya. Kamu punya pengalaman nggak sih? Gimana caranya menghadapi kalau pembantu kita bikin kita kesel atau asisten rumah tangga kita kesel atau pasangan kita tadi dia ngomong aku terimanya dia menghakimi aku. Jadi kita perlu saudara seiman yang mengasihi kita dengan kasih agape tanpa menghakimi kita. Ini yang kita harus bangun dalam hidup kita, dimanapun kita berada. Kita perlu ada pribadi-pribadi yang mempraktekkan value, nilai-nilai kita, ya, nilai-nilai kerajaan Allah, sehingga kita bisa terbuka apa adanya, nggak takut kita dihakimin gitu. Jadi mulainya dari pergumulan-pergumulan yang kita sedang hadapi. Saya rasa ibu-ibu kita bisa open up dalam hal itu. 2-3 wanita berkumpul, ya kan? Tuhan ada di situ, ya. Kalau kita berkumpulnya dalam nama Tuhan. Kalau nggak dalam nama Tuhan, ada gosip di situ.
Tapi waktu kita berkumpul, kita cerita, loh ini loh aku gini, gini, gini. Tuhan bisa beri hikmat lewat saudara kita. Atau at least dia berdoa buat kita, aduh kita diteguhkan, kita dikuatkan. Dan kita punya semangat untuk berkata, ya aku mau menang. Gitu loh. Jadi kita ada support sistemnya dari komunitas kita. Itu sebenarnya sederhana sharingnya gitu. Saya betul mengaminkan yang Ibu Siska bilang, kita share-nya berulang-ulang gitu. Sehingga apa yang Tuhan taruh di hati kita itu benar-benar menjadi menjadi rema buat kita nggak bisa terpisahkan dari itu. Ya. Nah, ini kalau yang saya pengen tanya nih, kita menemukan body system tuh teman-teman yang seperti apa ini Kak Ros? Yang komunitasnya seperti gimana supaya kadang-kadang kan kita juga bisa nemu ya temen tapi senengnya gosip gitu. Nah, terus kitanya harus bagaimana? Saya percaya di setiap wanita punya kayak inner circle-nya. Ya, teman-teman nggak banyak-banyak, bisa 2-3 orang. Mulai dari situ. Yang terdekat untuk kita belajar gini, waktu kita bertemu, nggak cuman kita tutup-tutupin. Kalau teman ketemu bilang, apa kabar? Baik, gitu ya. Kita senyum, padahal di dalam lagi menangis. Gitu loh, dan bisa-bisa kita juga merasa, aduh, aku frustasi. Cuman aku nggak berani, gitu loh. Apa adanya. Nah, kalau begitu kita perlu mulai membangun dari diri kita. Belajar open up, belajar terbuka sama orang-orang tertentu yang kita rasa ini yang Tuhan kasih sama aku, gitu ya. Kita bisa trust dia, rohaninya bisa at least gitu ya, rohaninya, atau dia mengenal Tuhannya lebih dulu dari kita, atau dia bertumbuh bersama-sama sehingga kita bisa bangun trust dan kita bisa cerita. Tentunya ada resiko memang. Kalau kita open up, ada wanita-wanita ketika dia lemah dia bisa ngomongin, ya kan? Tapi kalau kita tidak terbuka, itu menjadi penyakit yang menggerogoti iman kita yang tanpa kita sadar itu bisa tersimpan bertahun-tahun. Jadi ada resiko yang kita harus pilih. Lebih baik kita sembuh, sekalipun ada resiko dia akan ngomongin kita di belakang, gitu loh. It's okay. Itu urusannya dia sama Tuhan. Tapi tentunya kita berhikmat juga ya, memilih orang-orang yang kita bisa trust dan kita bisa terbuka. Gitu, Bu Siska. Oh ya, puji Tuhan. Saya juga punya teman-teman di modul 2 itu Ibu. Jadi kan dulu di sini kan saya juga jarang ya punya teman yang bisa buat curhat, buat sharing gitu. Tapi waktu saya belajar itu yang body system gitu, saya temukan itu ternyata memang waktu saya mengikuti di program modul 2 itu di sana di mana saya bisa doa sama-sama gitu dan saya dikuatin, saya diingetin gitu, wah luar biasa memang. Kalau tadi ibu-ibu ya dengar atau ibu-ibu yang terima video dari kami yaitu tentang mutiara yang ditemukan, coba kita lihat ya sebentar. Mutiara yang ditemukan aman dalam genggaman Bapa. Mutiara yang ditemukan mulia di hadapannya. Nah, lagu Mutiara ini luar biasa banget. Waktu pertama kali saya dengar, wow, ini luar biasa ya, ini lagu menarik sekali gitu. Kak Ros, boleh diceritakan nggak waktu kok Kak Ros bisa menciptakan lagu? Apa Kak Ros juga punya background musik, jadi ngerti bagaimana? Terus kata-katanya itu apa ngarang sendiri gitu? Boleh bagi pengalamannya? Ya, itu background dari lagu Mutiara itu, saya rasa inspirasi yang Tuhan kasih gitu loh.
Saya bukan songwriter yang saya mau kapan aja ciptain lagu, saya bisa ciptain lagu. Enggak, saya bukan main musik pun cuma main gitar gitu ya, lagu-lagu yang mudah-mudah gitu. Tapi saya ingat lahirnya lagu Mutiara itu, saya ingat malam itu saya pulang dari pertemuan pemimpin-pemimpin gitu ya di jemaat lokal saya. Suami saya lagi keluar kota. Jadi waktu itu saya pulang, saya drive, udah malam tuh. Saya drive kendaraan saya sampai di Pekan Raya Jakarta tuh, di situ daerah situ. Tiba-tiba saya rasa ada kuasa Tuhan yang melingkupi saya gitu loh. Terus tiba-tiba kok keluar lagu yang saya belum pernah dengar sebelumnya. Terus kata-katanya dikasih sama Tuhan, sama melodinya gitu ya, lirik dan melodinya gitu. Diberikan sama Tuhan tentang apa sih sebenarnya yang kita cari wanita gitu ya di dunia ini, apa yang kita cari gitu, keberhargaan, dan tiba-tiba muncul aja sendiri gitu. Waktu saya merasakan ada kuasa Tuhan yang melingkupi saya nggak bisa nyetir, saya pinggirkan kendaraan saya cuma bisa menangis di situ. Dan tiba-tiba ada roh doa syafaat di hati saya yang keluar gitu ya, untuk wanita-wanita, dan saya mendapatkan itu, lagu Mutiara yang ditemukan. Jadi ketika selesai, saya pulang sampai di rumah cepet-cepet, takut hilang melodinya apa segala, saya cepet-cepet rekam dulu gitu, karena saya belum bisa tulis-tulis note-nya gitu. Saya rekam gitu, terus keesokan harinya dicari chord-chordnya gitu. Seperti gitu. Jadi baik melodinya dan liriknya itu Tuhan kasih pada waktu itu. Jadi saya nggak bisa bilang, oh ini karena saya hebat. No, saya nggak punya keahlian itu. Tapi karena Tuhan memberikan anugerah untuk melengkapi kita, wanita-wanita bijaknya, lewat lagu ini ya, yang bermakna begitu deep gitu. Tiap kali saya dengar lagu ini, saya pun hancur hati gitu. Diingatkan kembali, iya ya, apa keberhargaan diri yang kita cari di dunia ini. Gitu. Betul. Seperti itu. Ada berapa lagu, Kak Ros, yang diciptain? Kalau yang spontan seperti ini tuh Mutiara yang ditemukan sama Teladan. Ku mau jadi saluran berkat-Mu. Itu lahir dari kerinduan Tuhan. Pakai aku Tuhan, pakai hidupku, pakai wanita-wanita-Mu Tuhan. Itu lahirnya dari kerinduan itu. Terus Tuhan kasih lagu itu. Dan masih ada beberapa lagu yang di album-album Wanita Bijak. Itu yang lahirnya karena sejak kita dapat yang Mutiara itu, kita rindu karena lewat lagu, lewat pujian itu lebih kita lebih mudah ingat gitu loh, kebenaran-kebenaran yang kita terima di pembinaan Wanita Bijak. Jadi kita mulai doakan, dan dengan beberapa teman, saya ingat waktu itu ada sama Ibu Priscilia, kita habis camp, terus kita sama-sama ya, terus Ibu Lis waktu itu, kita sama-sama, ayo kita buat lagu tema-tema yang lainnya, misalnya wanita berharga, itu kita buat itu, cari melodinya gitu. Terus kita beberapa lagu lagi deh, kayak gitu. Dosa adalah dosa gitu. Ada beberapa lagi yang di album pertama, album kedua gitu. Sayang itu udah nggak tahu masih ada apa enggak. Udah nggak ada. Tapi di Wanita Bijak pasti ada di library-nya ya. Iya, ada, dan kita juga masih punya CD-nya, Kak, sampai sekarang. Jadi kita masih puterin, bahkan ada ibu yang waktu camp, saking diberkatinya dengan lagunya Wanita Bijak, dia borong CD-CD-nya, dia bawa pulang ke Jerman, dia mau bagikan ke teman-temannya supaya menjadi berkat, karena itu katanya lagunya tuh terngiang-ngiang terus gitu selama perjalanan dia pulang dari Belanda ke Jerman. Nah, kita mau dengar ya kesaksian dari Ibu Anita Pantau, dia Ibu modul 2 dari Jerman. Kesaksiannya juga luar biasa. Nah, saya
Mari silahkan tampilkan videonya Ibu Anita. Udah, Bu. Shalom Ibu Anita. Halo, shalom semua. Nah, Ibu, saya mau nanya nih, Bu. Bagaimana kok Ibu itu bisa tahu ikut camp wanita bijak, sampai Ibu ingin ikuti camp wanita bijak tersebut? Boleh diceritakan sebentar? Juga pada waktu di camp wanita bijak itu Tuhan berbicara apa? Silahkan Ibu Anita. Ya, saya waktu itu diajak sama Ibu Asnat ya, yang saya kenal baik. Lalu mula-mula saya agak ya mau ikut atau enggak gitu, masih belum pasti. Tapi akhirnya saya pergi juga gitu ke camp itu. Dengan saya ya mau lihat aja bagaimana gitu, karena udah sering ikut camp dan pemuritan segalanya. Lalu saya sangat terkesan sekali di sana. Saya lihatnya, wah, orang-orang itu yang di camp, panitia terutama ya, kayaknya baik-baik sekali gitu loh. Saya sampai berpikir, waduh, ini apa asli apa bukan ya gitu. Biasa kita kalau di depan umum kita suka pakai topeng kita baik-baik begitu. Tapi terus selama saya di camp itu, saya sampai pernah semalaman, pernah saya nggak bisa tidur gitu ya, berbicara sama saya gitu. Merasakan ada sesuatu yang Tuhan minta dari saya kayak gitu ya, untuk kan waktu itu diminta juga untuk camp itu supaya kayak tadi kesaksian Ibu Siska bahwa telur itu pecah dan menjalar kemana-mana kayak gitu loh. Bertanya-tanya, Tuhan mau apa ya gitu loh camp ini gitu. Lalu udah waktu saya pulang memang saya beli video lagu-lagunya, dan saya sepertinya anehnya yang mula-mula saya tadinya biasa aja, tadi saya jadi semangat gitu, ada suatu semangat di mana saya beli buku-buku untuk modul 2 itu berapa buah. Saya pikir nanti saya cariin orang-orang untuk ikut bersama-sama. Lalu saya juga beli videonya. Dan memang video lagu itu betul-betul sangat memberkati saya ya, terutama yang lagu Jadikan Ku Bejanamu. Nah itu saya, kayak Ibu Ros tadi, saya sambil drive sepanjang jalan di rumah juga saya kembali ke Jerman, saya putar terus gitu lagu itu kayaknya suatu daya tarik yang luar biasa, sepertinya suatu permohonan doa dari saya pribadi sendiri sama Tuhan ya kalau di mobil gitu. Nah, setelah itu kita diajak mengikuti modul 2 untuk selanjutnya gitu ya. Nah, saya orangnya nggak gampang nerima gitu loh sesuatu gitu kan. Jadi saya oke lah ikutin gitu. Tapi saya sempat kayaknya nggak usah gitu loh. Kita biasanya kalau yang udah pelayanan, udah segala macam, kayaknya kita merasa kita udah nggak perlu lagi belajar begitu ya. Nah, jadi saya sempat keluar dari modul 2 itu jadi saya merasa nggak perlu lah kayak gitu ya. Tapi anehnya selama saya keluar itu hati saya gelisah gitu. Saya merasakan bahwa kalau saya lagi doa seakan-akan tuh Tuhan berbicara terus sama saya gitu loh. Saya punya suatu pertanyaan di hati saya yang terus mengubur saya, jikalau ini kehendak Tuhan, apakah saya mau taat? Nah, saya takut. Saya sampai sempat bilang sama yang saya ajak teman saya, aduh kalau misalnya ini kehendak Tuhan gimana ya gitu loh. Saya nggak taat, ini saya salah sama Tuhan. Nah itu ya, jadi itu yang menjadi pergumulan saya. Akhirnya saya diajak lagi sama Ibu Evita, lalu saya masuk lagi. Saya memang mundur maju karena saya merasakan kayaknya saya nggak perlu begitu. Tapi satu hal yang saya belajar, saya harus taat sama Tuhan. Apapun kita saya merasakan saya nggak perlu, saya udah bisa, kita itu udah masuk pelayanan, udah khotbah, udah pemuritan, mengajar pemuritan. Tetapi kalau ada sesuatu yang Tuhan inginkan dari kita, meskipun kita mau belajar kembali, dan saya belajar di situ untuk kerendahan hati, di mana mau nggak Tuhan
mengajak saya, mau nggak saya rendah hati, mau belajar lagi gitu loh. Meskipun saya pikir saya udah tahu gitu loh. Akhirnya saya juga minta maaf waktu itu sama Ibu Siska bahwa saya mengundurkan diri. Lalu saya mulai lagi belajar kembali dan sungguh luar biasa. Saya justru bersyukur dan makin hari semakin saya belajar lagi di pemuritan itu. Saya yang tadinya juga udah mengajar pemuritan dan yang kita pikir kita udah tahu, tetapi jikalau Tuhan mau kita tetap belajar, ya kita itu sampai akhir hidup kita tutup kita memang pasti tetap jadi murid. Ada sesuatu yang kita butuhkan. Saya mendapat sesuatu hal yang di pelajaran itu ya, yang setiap minggu, setiap hari Senin kita belajar. Makin lama saya makin antusias, dan saya mau katakan di sini yang saya mau saksikan secara pribadi bahwa Tuhan itu berbicara kepada saya secara pribadi hal-hal apa yang Tuhan inginkan dari saya melalui pelajaran. Jadi kita mendapat suatu hal yang Tuhan pribadi yang katakan sendiri, dan itu juga saya tanya di grup kita itu ada beberapa orang, mereka juga mendapatkan hal yang sama yang tadinya sebelumnya juga merasakan kayaknya nggak usah lah, nggak perlu. Tapi setelah kita mengikuti setiap minggu gitu, setiap hari Senin setia, kita begitu antusias, kita tuh mendapatkan sesuatu dari Tuhan, hal-hal karakter pribadi kita yang kita harus rubah, yang Tuhan minta. Tidak peduli kita sudah melayani atau belum, tidak peduli. Yang Tuhan sangat jelas selalu mengatakan kepada saya, ya, yang saya mau bagikan, pelayanan satu akhir itu satu hari akan berakhir. Apapun pelayanan kita. Tetapi bagaimana kita di hadapan Tuhan, satu hari berdiri di hadapan Tuhan, apakah kita berkenan sama Dia? Apakah kita menyenangkan hati Dia? Jadi yang saya mau bagikan, sungguh pemuritan ini adalah sungguh-sungguh suatu berkat yang luar biasa untuk kita pribadi. Bahwa kita masih perlu diproses Tuhan, masih perlu terus-menerus Tuhan perbaiki kita. Tidak peduli saudara, mungkin kayak saya, kita udah khotbah, kita udah kasih pemuritan, kasih pelajaran, tidak peduli itu. Tetapi Tuhan melihat apa yang di kita, dalam hati kita. Karakter apa yang masih perlu diubah. Dan itu saya mendapat berkat sekali dari pelajaran pemuritan dari wanita bijak ini. Itu yang saya mau bagikan. Karena kekristenan tanpa pemuritan adalah kekristenan Kristus. Ya, semoga berkat luar biasa. Amin. Terima kasih. Saya manggilnya kalau di modul 2 Tante. Luar biasa. Saya sangat diberkati banget sama Tante Anita. Meskipun di usianya yang udah enggak muda lagi, tapi tetap cantik ya Tante ya. Tante tuh tetap mau belajar, tetap kerendahan hati itu yang saya lihat dari Tante Anita, bahwa apapun di usia berapapun, pelayanan apapun, kita ini di posisi apapun, kita perlu belajar. Nah, amin. Kalau dari Jerman kita sekarang ini mau terbang nih, karena sekarang lagi tren kalau di Wanita Bijak, kita sekarang terbangnya kemana-mana. Kita mau terbang ke Qatar sekarang, ke Middle East. Kita akan ketemu sama Ibu Fani Suji. Nah, Ibu satu ini, Ibu muda ini luar biasa juga ini, gitu. Dari pertemuan pertama kita di Belanda, sampai akhirnya kita tetap keep in touch di WA, sampai akhirnya kita ketemu lagi di modul 2. Mari Ibu Fani, silahkan bagikan sharingnya. Kenapa kok bisa tertarik ikut Camp Wanita Bijak? Dan akhirnya Tuhan itu berbicara apa gitu loh sama Ibu Fani. Kan videonya mungkin dibuka ya Ibu Fani. Iya. Ya, dengar Kak? Ya, dengar. Shalom. Oke, shalom semua. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Saya Fani, sekarang tinggal di Qatar.
Sungguh luar biasa ya pekerjaan Tuhan yang ada dalam hidup aku, yang dimana apa namanya, Dapat dengar? yang dimana sebenarnya sebelumnya saya seorang Muslim, ya saya kenal Tuhan itu dari suami, ya lewat suami, karena saya nggak mau di dalam rumah tangga ada dua agama yang berbeda, karena itu pasti nanti Tuhan mana bingung memberkatinya ya, jadi saya milih satu Tuhan supaya aku diimami juga gitu. Jadi di saat saya menjadi Kristen itu nggak ada yang ngajarin saya apa itu kekristenan, nggak ada yang mengarahkan saya apa itu kekristenan. Jadi saya benar-benar buta akan apa itu kekristenan. Ya, di saat saya mencari kebenaran apa itu kekristenan, bagaimana cara ibadahnya, bagaimana cara berdoa, terus membaca kitabnya, ya di situ seiring berjalannya waktu saya ketemu sama sepasang gembala, kakak rohani, saat kami tinggal di Paris ya, beliau berdua tinggal di Belanda, yaitu Kak Asnat. Kak Asnat ngajak untuk bisa join camp wanita bijak. Dari judulnya aja udah wanita bijak ya, itu pasti dikikis semua tentang masa lalu ya, tentang karakter-karakter menjadi seorang wanita bijak di mata Tuhan. Wow. Saya sangat tertarik, dan itu awalnya di saat saya mau ikut pun ada tantangan, ada halangan dari suami karena kondisinya nggak ada yang jaga anak gitu ya. Tapi Tuhan berkata lain, Tuhan mengizinkan saya harus ikut, jadilah saya ikut gitu kan. Saat itu selama saya ikut di Mata Bijak di tahun 2017, Tuhan berbicara pada saya soal pemulihan. Ya, karena ternyata di masa lalu saya itu banyak sekali luka-luka ya, kepahitan-kepahitan, baik KDRT, kekerasan atau pengkhianatan gitu ya. Saat itu aku teringat tentang di saat Tuhan bicara tentang pemulihan, aku teringat tentang pemulihanku ke papaku, ke suamiku, dan ke anak-anak. Gitu. Karena saking banyaknya luka masa lalu dan kepahitan. Dan saat di PB itu pun Tuhan berbicara lewat firman-Nya, yaitu di Filipi 3 ayat 14. Tuhan berfirman, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi Tuhan memberi kekuatan untuk aku lewat firman-Nya. Jadi di saat itu, aku tahu dan percaya, aku nggak sendirian. Aku punya Tuhan, aku yang punya Bapa yang luar biasa, yang bisa memulihkan hidup aku dan membawa aku ke jalannya. Yang dimana itu adalah kehendaknya yang kesukaannya Tuhan kita ya. Di Wanita Bijak ini ada yang namanya modul 2 ya, yang dimana saya pernah ikut satu kali di tahun 2000 tidak salah ya, tapi saat itu saya takut, saya malu untuk terbuka karena harus membuka privasi saya ya. Kenapa saya malu? Karena saya minder gitu. Jadi aku nggak mau orang merendahkan aku ya. Karena pengalaman juga aku selalu direndahkan, baik dari tetangga, teman, atau teman-teman kerja gitu. Aku direndahkan sama orang-orang yang hanya tahu kulitnya saja gitu. Dari situ habis itu aku menghilang. Namun Tuhan berkehendak lain ya. Tuhan menggerakkan hati aku untuk merindukan seorang Kak Siska dan Kak Asnat lewat Wanita Bijak. Yang akhirnya di tahun ini aku ikut Zoominar Wanita Bijak dan aku ikut modul 2 ya. Di sini kami berbagi dan di sini aku bisa membuka diri
membuka privasiku, aku sharing dari yang paling pahitnya, yang paling sakitnya, aku terbuka ya. Yang sangat privasi di hidup aku, di situ Tuhan pulihkan. Karena aku selalu ingat Tuhan berfirman di Filipi 3 ayat 14 tadi. Tuhan yang memberi kekuatan, Tuhan yang memulihkan. Jadi luar biasa di Wanita Bijak dan modul 2 kita bisa dipulihkan di kehidupan kita ya. Saya berdoa buat teman-teman yang di Zoominar ini dan yang ikut modul 2, Tuhan pulihkan hidupnya seperti saya. Karena keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Buka hatimu, izinkan Tuhan melakukan bagiannya untuk memulihkan hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mikrofon Siska, mikrofonnya belum on. Luar biasa, terima kasih Bu Fani. Bu Fani bukan hanya ikut di modul 2, tapi ini saya sebelumnya dari tadi Bu Asnat disebut terus nih. Saya lihat nama Bu Asnat ada, boleh dibuka Bu videonya, lambaikan dulu supaya orang-orang tahu mana sih nih Ibu Asnat yang suka ngajak-ngajakin ibu-ibu ke Wanita Bijak. Mana ya Bu Asnat? Shalom. Saya cari. Iya, shalom semuanya. Nggak kelihatan ya, mana ya? Maaf, saya lagi sakit, ini lagi flu, jadi dengerinnya sambil terbaring di tempat tidur. Oh, oke. Terima kasih Bu Asnat, udah melahirkan 3 ibu-ibu termasuk diri saya untuk bisa ikut di Wanita Bijak. Cepat sembuh ya Bu. Terima kasih. Ibu Fani nggak cuma ikut di modul 2, tapi dia ngajakin teman-temannya se-RT di Qatar untuk ikut barengan di modul 2. Salah satunya adalah Ibu Gembalanya sendiri, Ibu Vicky. Dan dia, Ibu Vicky pun mau berbagi pengalamannya, kenapa kok mau ikut di Zoominar, sampai akhirnya dia mau ikut join di modul 2. Saya panggil Ibu Vicky Kristania. Silakan Ibu. Ya, shalom semuanya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Videonya Karena bisa ini dari mana-mana. Oke, sudah ya? Ya. Oke ya, shalom sekali lagi. Saya mau sharing akan kebaikan Tuhan yang boleh terjadi dalam hidup saya melalui modul 2 ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vicky. Saat ini saya tinggal di Qatar. Buat ibu-ibu yang nggak tahu Qatar itu di Middle East, di Timur Tengah. Jadi ibu-ibu, kapan-kapan kalau misalnya transit atau main-main ke Holy Land, biasanya transit Qatar, jadi bisa nanti keluar, kita ajak jalan-jalan muter-muter Qatar. Ya itu foto saya yang rambutnya hitam ya Bu, jangan ketuker. Saat ini saya melayani di gereja di IFGF Qatar. Puji Tuhan, dulu waktu pertama kali mau ke Qatar, gembala saya di Indonesia bilang, aduh nanti kamu ke Timur Tengah gitu kan, nggak ada gereja, nggak ada kekristenan, nanti kamu kering gitu. Tapi ternyata setelah sampai sini, ternyata Qatar ini merupakan ladang yang siap dituai ya. Kalau kita di Indonesia berdoa buat bangsa-bangsa, dan di sini di Qatar kita mau bisa nemuin semua bangsa-bangsa ada di sini gitu loh. Kalau misalnya tadi Ibu Anita dan Ibu Fani diawali dengan ikut camp Wanita Bijak, nah saya nggak sempat ikut ibu-ibu karena saya gitu kan, jadi belum sempat ikut Wanita Bijak. Tapi puji Tuhan sejak pandemi ini kita percaya dalam segala hal pasti ada kebaikan di situ. Jadi sehingga saya bisa ikut Wanita Bijak Zoominar waktu itu dengan Pak Yakub Estra, waktu itu mengenai dark side. Saya banyak mendapat hal-hal yang baru di seminar dark side itu. Kemudian saya diajak untuk ikut modul 2. Saya udah mikir nih, waduh modul 2 nih, pasti belajar-belajar, baca-baca, nulis-nulis gitu kan. Jujur aja saya paling nggak begitu
pegang gitu loh untuk hal seperti itu. Ternyata modul 2 ini ternyata kita bisa saling melengkapi, di mana kita bisa saling mendoakan, di mana kita bisa dipulihkan, diperbaharui, diperlengkapi gitu ya. Saya bilang modul 2 ini adalah wadah kita untuk mempercantik diri. Kalau orang dunia bilang, kalau mempercantik itu kan ditambah foundation, habis foundation, terus BB cream, CC cream, apa gitu. Tapi dipercantik di mata Tuhan adalah ego kita dihilangkan, terus karakter-karakter kita yang nggak bagus dikikis gitu. Kemudian hal-hal mengenai masa lalu, kepahitan segala macam, itu diperbaharui sama Tuhan. Dulu sebelum ikut modul 2, saya itu merasa nggak confidence dengan panggilan saya. Saya merasa nggak pede gitu dalam melayani Tuhan gitu. Saya nggak pede gitu. Tapi kemudian setelah ikut modul 2, kita belajar banyak hal. Mengenai kasih, mengenai hati seorang anak, mengenai hati seorang ibu gitu ya. Jadi setelah ikut modul 2 ini, akhirnya saya bisa menemukan panggilan saya gitu loh. Jadi saya percaya bukan satu kebetulan ibu-ibu semua yang ada di sini, ada 183 screen gitu ya. Kita semua punya panggilan gitu. Dan komunitas atau body system modul 2 ini itu akan membantu ibu-ibu untuk bisa menemukan panggilan ibu gitu. Panggilan ibu-ibu dimanapun ibu-ibu berada, di rumah tangga, di pekerjaan, dimanapun ibu-ibu berada, ibu pasti akan menemukan panggilan ibu-ibu di modul 2 ini gitu. Saya selalu bilang bahwa komunitas yang benar itu akan menolong kita untuk menemukan panggilan Tuhan dalam setiap kita. Itu aja sepertinya kesaksian dari saya, Ibu MJ. Kalau pas di modul 2, ngerasa gimana, Bu? Kan perasaan pertama kan, aku kan ibu gembala gitu loh. Terus belajar masuk di satu komunitas yang ibu-ibu semua, dan yang bagiin sharing, nggak punya pelayanan sebagai ibu gembala. Perasaannya apa, Bu? Coba share dong. Ya saya belajar banyak hal ya, justru ibu gembala is something yang gimana ya Bu, kalau buat saya sih, semakin kita jadi ibu gembala, semakin kita harus down to earth gitu ya, semakin kita dalam tanda kutip jadi keset gitu ya, jadi banyak hal gitu pada Bu Sisak, pada teman-teman di modul 2 gitu, banyak hal-hal baru yang memperlengkapi saya dalam pelayanan saya ini di sini gitu. Puji Tuhan. Karena saya pertama kali masuk di modul 2 Qatar, saya langsung jiper pertamanya. Karena saya diperhadapkan dengan 2 ibu gembala di situ gitu. Wow, saya gitu. Tapi luar biasa sekali, saya sangat terinspirasi, diberkati dengan Ibu Gembala Vicky, juga salah satu lagi Ibu Gembala Heni, ya. Itu sangat down to earth, rendah hati banget, mau belajar sama-sama, bahkan tiap hari juga mau ikut mengisi saat teduh bersama. Itu luar biasa. Di modul 2, saya belajar untuk menjadi pelaku firman. Bukan hanya ngerti firman, tapi saya belajar untuk melakukan firman. Saya mau memperkenalkan satu mentor buat saya, body system saya. Teman saya curhat, teman kadang-kadang suka berantem kecil-kecilan ya Bu Beni. Dan saya
sangat diberkati dengan kehadiran beliau. Saya waktu itu mikir begini, ini ada seorang ibu nih luar biasa ya, apa kurang kerjaan ya, mau-maunya mondar-mandir Jakarta, Amsterdam, sampai 5 kali gitu loh. Apa nggak kerja, apa duitnya kebanyakan, sampai mau-maunya repot gitu loh untuk terbang ke sini. Di situ yang membuat saya itu kagum gitu ya, kagum tuh maksudnya ini ada ibu luar biasa yang mau bayar harga, masa saya yang didatengin nggak mau melakukan apa-apa. Jadi makanya saya mau terlibat dalam pelayanan ini. Mari kita dengarkan bagaimana Ibu Beni dapat visi yang dari Tuhan untuk Eropa, dan kita mau bersama-sama bergerak dengan visi yang Tuhan berikan untuk menjangkau banyak wanita. Silakan Ibu Beni. Ya. Shalom ibu-ibu semua. Apa kabar? Ya, luar biasa. Ya, ibu-ibu, di sini saya mau menyaksikan bagaimana Tuhan membawa saya ya untuk ke Eropa. Jadi ketika pertama kali wanita bijak di Belanda khususnya itu lahir dari kerinduan seorang ibu, yaitu ada di sini Ibu Yayu Esra ya. Ibu Yayu Esra yang mengajak saya pertama kali untuk mengadakan camp di Belanda ya. Dan kemudian di Belanda ada seorang ibu, tadi sudah disebut berkali-kali, Ibu Asnat, itu yang pertama kali mempelopori kelahiran wanita bijak di Belanda, ibu-ibu. Nah, ketika itu saya pikir ya sudah satu event selesai gitu, ibu-ibu. Nah, kemudian setelah selesai Bu Asnat bilang, Bu, tahun depan lagi ya Bu ya. Nah, saya mulai tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa saya harus ke Eropa? Sedangkan di Indonesia, tempat-tempat ladang-ladang misi, tempat-tempat yang masih membutuhkan kasih Tuhan itu masih banyak gitu. Nah, kemudian saya ikut satu seminar ibu-ibu, di mana seminar itu memberikan saya gambaran bagaimana pertumbuhan, jadi maksudnya di Eropa dan di Amerika, bagaimana orang-orang Muslim itu akan bertumbuh luar biasa karena mereka bermigrasi, ibu-ibu ya, karena adanya tekanan pada saat itu ada tekanan dari ISIS, sehingga mereka bermigrasi ke Eropa dan Amerika. Sehingga sedangkan penduduk Amerika dan Eropa sendiri itu mengalami kelahirannya. Oke. Bisa di-mute Ibu. Tolong nih siapa ya? Dibantu co-host. Oke. Maaf. Jadi di sana diperlihatkan bahwa dengan pertumbuhan penduduk yang mereka akan berkembang biak, jadi maksudnya imigran yang dari Timur Tengah itu ketika mereka masuk ke Eropa dan Amerika, sehingga dengan sendirinya ketika kita tidak melakukan apapun ibu-ibu, kira-kira 10-20 tahun lagi Amerika dan Eropa itu akan menjadi negara Muslim. Padahal kita tahu kekristenan itu lahir dari Eropa dan Amerika. Nah, ketika Tuhan bukakan hal itu, saya bilang, oke, Tuhan, saya siap. Tapi saya nggak tahu Tuhan, apa yang harus saya lakukan. Ya, saya tidak punya kemampuan apa-apa, saya tinggal di Indonesia yang begitu jauh dari Eropa. Saya nerima visi ini dari Tuhan, dan saya lakukan ini dengan setia. Maksudnya saya berdoa, Tuhan, ketika Engkau berikan visi ini, maka Engkau sendiri yang akan perlengkapinya. Jadi apa yang tadi Fani katakan ya, Filipi 4 ayat 13 itu, segala perkara itu benar-benar menjadi kekuatan buat saya, bahwa Tuhan itu ada di setiap apapun yang saya lakukan. Nah, jadi saya pun melakukan yang Tuhan berikan ya, yang tadi MJ Siska ngomong bahwa saya setiap tahun saya bersyukur saya punya teman ya, saya punya body system yang juga menolong saya. Jadi saya tidak bergerak sendiri, ibu-ibu ya. Tadi saya ada body system juga, dan itu juga hadir di tempat ini. Ada Fungling, ada Marina, didukung juga oleh Ibu Yayu ya. Jadi kami terus
setiap tahun memang kami datang ke Eropa, kami mentransfer ibu-ibu, kami memperlengkapi ibu-ibu di Eropa supaya kami visi itu bisa tertularkan. Jadi yang kita lakukan bukan melakukan camp, tetapi kita mau membagikan visi Tuhan bahwa melalui ibu-ibu semua yang mau dimuridkan, yang mau belajar, yang punya hati kerendahan hati untuk belajar, maka ibu-ibu bisa dipakai Tuhan supaya Eropa dipulihkan kembali oleh Tuhan. Nah, visi itu yang terus Tuhan berikan kepada saya, dan visi itu yang membuat saya terus bertahan, yang membuat saya terus berjuang sampai hari ini. Ketika tahun ini kami tidak bisa berangkat ke Eropa, rencananya tahun ini itu kita akan camp di Swiss, ibu-ibu ya, tetapi karena COVID itu tidak bisa terjadi. Tetapi Tuhan dengan caranya, Tuhan bekerja begitu luar biasa, bahkan yang tidak kami pikirkan bahwa melalui Juminar ini kami bisa mengumpulkan ibu-ibu semua untuk bisa ibu-ibu mengikuti seminar-seminar ini. Ini bukan hanya seminar ibu-ibu, tetapi yang kami lakukan adalah kami membagikan apa yang Tuhan ingin kita semua, wanita-wanitanya itu bergerak bersama-sama, ya. Paling tidak kita menjadi pendoa syafaat buat negara-negara di mana ibu-ibu semua ditempatkan, supaya kemuliaan Tuhan itu benar-benar terjadi, ya. Jadi ketika seminar-seminar ini kami lakukan, kami memang punya kerinduan ibu-ibu bisa menangkap visi ini, bahwa ibu-ibu mau belajar bersama-sama, dimuridkan, dan akhirnya ibu-ibu dipakai menjadi penjala manusia oleh Tuhan. Ibu-ibu dipakai untuk menjadi berkat, menyatakan kemuliaan Tuhan. Nah, kalau ibu-ibu tadi melihat kesaksian-kesaksian yang sudah dibagikan oleh Bu Anita, Bu Fani, maupun Bu Vicky, ibu-ibu, itu adalah bagaimana kita belajar sebagai seorang perempuan, kita belajar mempraktekkan firman Tuhan. Jadi kita bukan menjadi pengetahuan, tapi bagaimana kita praktek. Melalui hidup kita, ibu-ibu, yang diubahkan oleh Tuhan, orang akan melihat ada Tuhan di hidup kita, ibu-ibu. Nah, itu yang akan menjadi daya tarik bagi orang lain untuk mengenal Tuhan yang kita sembah. Nah, hanya di sana kerinduan kami, kerinduan saya, kerinduan Siska, dan kerinduan kita semua, tim Wanita Bijak di Indonesia maupun di Belanda, bahwa ibu-ibu bisa menangkap visi ini, bahwa ketika Tuhan berbicara, ketika ibu-ibu mengikuti seminar ini, ibu-ibu bisa menangkap ada satu pesan yang Tuhan berikan buat ibu-ibu semua, bahwa kita sebagai wanitanya hari ini sedang dipakai oleh Tuhan, supaya kita menjadi kepanjangan Tuhan, bahwa kita bisa menjadi saluran kasih Tuhan. Ketika kita mau belajar taat, Ibu, ketika kita mau memberikan hati kita, ketika kita mau memberikan hidup kita. Saya melihat ketika Ibu Anita, Ibu Fani, dan Ibu Vicky, mereka benar-benar setia, ibu-ibu. Setiap minggu, setiap hari Senin, kami itu belajar bersama-sama. Seperti yang tadi dikatakan oleh ibu-ibu, itu modul 2 sesinya, itu apa yang kita bahas, itu hal yang simpel, hal yang mudah kehidupan kita sehari-hari. Tadi juga Kak Ros berkata bahwa apa yang kita lakukan, yang body system itu adalah berbicara kehidupan kita sehari-hari. Tetapi kehidupan kita ketika diubahkan oleh Tuhan, itu akan menjadi indah, dan itu dilihat oleh orang. Orang akan tertarik bukan oleh perubahan hidup kita, tapi orang tertarik ada apa di hidup kita. Nah, itu yang menjadi daya tarik, membuat orang itu bisa mengenal Tuhan melalui hidup kita. Saya kira melalui seminar ini saya mau mengajak ibu-ibu semua bahwa ketika ibu-ibu ada di seminar ini, pasti Tuhan berbicara kepada ibu-ibu hari ini. Nah, ibu-ibu mari kita berdoa bersama-sama. Apa yang Tuhan taruh visi itu di dalam hati ibu-ibu, itu bukan kebetulan bahwa ibu-ibu sudah mau menjadi bejananya Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan memberikan sesuatu. Tuhan akan memakai hidup ibu-ibu untuk menjadi berkat buat orang-orang di sekitar ibu-ibu. Saya kira sekian. Terima kasih Bu Siska. Saya kembalikan ke Kak Ros. Ya, silakan Kak Ros. Terima kasih Bu Beni. Luar biasa ya Tuhan hari-hari ini
sedang bekerja di tengah-tengah kita, para wanita-wanitanya. Anda ada di mana saja, di berbagai negara gitu ya, atau di Jakarta atau di Indonesia. Tuhan punya rencana. Dengan keberhargaan yang benar yang Dia bukakan kepada kita, Tuhan sebenarnya sedang menyiapkan kita supaya kita bisa berfungsi maksimal, ya, melakukan fungsi kita maksimal, dan lewat fungsi kita itu yang kita kerjakan maksimal, nama Tuhan dipermuliakan. Hidup kita menjadi teladan bagi wanita yang lain, ya, wanita lainnya, mulai dari anak kita, menantu, cucu, bahkan orang-orang yang ada di sekeliling kita, di marketplace di mana Tuhan menempatkan kita, baik di kampus, di sekolah. Jadi rencana Tuhan yang besar ini adalah kehormatan yang diberikan kepada setiap kita wanita. Mari ibu-ibu, malam ini, siang ini atau pagi ini, saya merasa Tuhan sedang melakukan sesuatu di hati kita. Dimanapun kita berada, bolehkah kita tundukkan kepala, buka hati kita. Ada di antara kita ibu-ibu yang hari-hari ini engkau sedang bergumul, kau merasa engkau nggak berarti. Tapi hari ini Tuhan mau berkata kepada engkau, nak, kau sangat berarti bagi aku, bagi kerajaanku. Karena aku yang menciptakan engkau. Aku mempunyai rencana yang besar lewat hidupmu. Hal-hal yang indah yang sudah kusiapkan sejak dahulu itu yang Tuhan janji kepadamu. Biarlah hari ini hatimu diteguhkan dan kau menerima jawaban yang kau nanti-nantikan yang Tuhan sediakan bagi engkau. Ada di antara kita wanita-wanitanya Tuhan yang hari-hari ini kau lagi bergumul dengan persoalan, dengan dilema, dengan masalah, dengan rasa sakit yang kau alami di dalam hatimu. Hari ini Tuhan mau ingatkan engkau dan katakan kepadamu bahwa Dia sangat peduli, Dia mengasihi engkau. Kalau engkau hadir di Zoominar malam hari ini, karena Tuhan mau tunjukkan kepadamu, nak, jangan putus asa, jangan takut, masih ada jalan keluar yang Tuhan sediakan, tepat waktu. Jangan sendirian kau menanggung hal itu. Kalau malam hari ini ada di antara kita wanita-wanita yang seringkali mudah merasa putus asa, merasa nggak berarti, merasa tidak berharga, karena kita mengalami pelecehan emosi, pelecehan fisik, ya, abuse, ya, emotional abuse, terus kita merasa kita gagal dan kita tertuduh dengan kegagalan-kegagalan kita di masa lalu, dan sepertinya kita nggak melangkah maju, malah kita melangkah mundur. Hari ini Tuhan mau katakan kepadamu bahwa sudah selesai. Dia sudah selesaikan di kayu salib setiap pergumulanmu. Tuhan Yesus mau mengambil, memikul apa yang kau pikul hari-hari ini. Mungkin tidak ada yang tahu. Mungkin kau sedang menangis di kamarmu. Mungkin kau berasa, Tuhan, aku gagal. Aku disalah mengertikan oleh orang lain. Even suamiku nggak mengerti aku, Tuhan. Apa yang menjadi kerinduanku. Hari ini Dia ada di hadapan engkau. Tangannya yang penuh anugerah itu terbuka bagi engkau. Dan Dia mau berkata kepadamu, sudah selesai, nak. Serahkan kepada aku. Biarkan aku masuk dalam kehidupanmu yang selama ini engkau tutupi, yang selama ini engkau tidak mau orang lain tahu kalau engkau begitu menderita, engkau penuh dengan tangisan dan air mata hidupku. Aku mau menjamah bagian itu dan memulihkan engkau. Bapak, aku percaya Roh Kudus-Mu ada di dalam setiap wanita-wanitamu di Zoominar ini. Apa yang kami dengar, Tuhan, kesaksian-kesaksian yang dibagikan itu adalah impartasi hidup yang dibagikan kepada wanita-wanitamu. Karena Engkau peduli kepada kami. Bapa, biarlah saat ini kuasa Roh-Mu menjamah bagian-bagian yang luka, bagian-bagian yang tergores dan berdarah, yang orang lain nggak tahu. Tapi Engkau tahu dan Engkau peduli. Kau mau supaya kami wanita-wanitamu sembuh. Kami melihat betapa berharganya kami di hadapan Engkau. Dan Kau mau, Bapak, melengkapi kami sehingga kami bisa berfungsi maksimal di hadapan-Mu.
Dan hidup kami berarti Tuhan. Kami bisa meninggalkan legacy ketika waktunya tiba. Kepada anak cucu kami, orang-orang yang ada di sekeliling kami Tuhan. Biarlah hari ini kuasa kasih-Mu itu menjamah setiap wanitamu, menyembuhkan setiap luka, memulihkan setiap pergumulan kekecewaan, keputusasaan pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kalau kami selesai men-sharingkan hal-hal ini, tapi Roh-Mu tidak akan berhenti. Roh-Mu belum selesai. Kau akan meneruskannya. Bicara di dalam setiap hati wanita-wanita-Mu. Aku berdoa buat wanita-wanita-Mu yang hari-hari ini sedang bertanya-tanya kepada Engkau. Hari-hari ini aku bisa lakukan apa, Bapak? Aku bisa lakukan apa menjawab need yang Engkau tunjukkan di depan aku. Hari ini Engkau sudah bukakan begitu sederhana. Kau cuma mau hati kami yang berkata, Bapak ini aku, utuslah aku mau menjadi berkat buat wanita-wanita yang melambai-lambaikan tangannya, yang menantikan pertolongan dari Engkau. Kalau ada banyak wanita sulit mempercayakan dirinya, takut digosipin, takut luka lagi. Tuhan, temukan kami menjadi wanita-wanita-Mu yang bisa Tuhan berdiri di hadapan Kau yang berkata, ini aku Tuhan, aku memang gak bisa, tapi Tuhan mampu melalui hidupku. Kalau Engkau orangnya, bolehkah Engkau taruh tangan-Mu di dadamu, serahkan dirimu kepada Tuhan. Dia sangat mengerti apa yang menjadi kerinduan kita. Dia mau pakai setiap kita menjadi bejananya yang berkarya bagi kerajaannya. Bapak, terima kasih. Engkau mendengar seru doa kami. Kau mengerti dan peduli isi hati kami. Kami mau, Bapak, kekristenan kami tidak sekedar, Tuhan, liturgi dan agamawi, Tuhan. Tapi kami mau mengalami perubahan hidup, perubahan paradigma kami, perubahan Tuhan yang Kau sediakan bagi kami Tuhan, sikap hati kami Tuhan, biar benar di hadapan-Mu, dan respon-respon kami Tuhan, berubah sehingga suami dan anak-anak kami berkata, benar ada Kristus dalam hidup istriku, mamaku, mertuaku. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan roh, jiwa, tubuh kami kepada Engkau. Biarlah kami semua menjadi alat kebenaran di tangan-Mu, sehingga kami bisa menolong wanita-wanita-Mu, Tuhan, yang Kau bawa dalam hidup kami. Segala kemuliaan bagi Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih, Kak Ros. Ibu-ibu, jangan pergi dulu, ambil tisu dulu. Lap dulu mukanya karena kita mau foto ya.